Episode 61. Suamiku seorang CEO. Supir taksi membukakan pintu untuk Harlan masuk di belakang kemudi. "Pak, cari rumah sakit terdekat," pinta Harlan yang masih terlihat gusar. Membetulkan posisi Lupi ke dalam pelukannya. "Baik Pak. Apa ingin saya antar ke rumah sakit, Pelita? Tidak terlalu jauh dari sini, hanya 20 menit." "Baik Pak, lebih cepat lebih baik." Mobil berjalan melewati jalanan raya, kebetulan di atas jam 9, jalanan sudah tidak terlalu macet. Harlan terus menatap wajah istrinya, bibir tipisnya terlihat pucat, kedua pipi Lupi merah merona karena panas yang tinggi. 20 menit, mobil sampai di depan pelataran rumah sakit. Harlan mengeluarkan uang lembaran 100.000 dan memberikan pada supir. "Ini Pak kembaliannya." "Tidak usah. Terima kasih banyak Pak." Imbuh supir taksi senang, ia membukakan pintu untuk Harlan keluar. Dengan cepat Harlan masuk ke dalam rumah sakit yang tak terlalu besar itu. Seorang suster datang membawa kursi dorong. Harlan meletakkan tubuh Lupi ke atas kursi roda. Lupi dan Harlan masuk ke dalam ruangan pemeriksaan. Dokter mengecek keadaan Lupi yang terbaring lemah di atas ranjang matras. Setelah pengecekan, dokter berjalan ke arah Harlan dan duduk di meja kerjanya. Setelah pemeriksaan, kondisi istri Bapak, kurang darah dan panas yang disebabkan gejala tipus. "Jadi istri saya kena tipus, Dok?" "Iya Pak, tetap harus dirawat dan mendapatkan infusan karena darahnya rendah." "Baik Dok, lakukan yang terbaik untuk istri saya, dan rawat inap di kelas VIP. Suster akan membawa ke ruangan VIP, setelah saya selesai periksa intensif, dan pembayaran langsung ke bagian administrasi." Harlan mengangguk dan keluar dari ruangan pemeriksaan, ia berjalan ke bagian administrasi. Lupita sudah berada di ruangan rawat inap, dengan selang infus di tangan kirinya. Harlan berjalan mendekat setelah dokter dan suster periksa dan memasang selang infus. "Saya pamit dulu, kalau ada perlu atau kondisi istri Bapak tidak baik, bisa tekan tombol di sini." Dokter Ilyas menunjuk tombol di atas ran, yang pasien. "Baik Dok, terima kasih." Dokter dan dua orang suster berjalan menjauh, meninggalkan ruangan. Harlan duduk di tepi ran, yang menatap haru istrinya yang kurang dari 2 bulan ia nikahi. Rasa bersalah menyeruak dalam dada, begitu sakit yang Harlan rasanya. "Lupi, maafkan aku," gumamnya pelan. Satu tangannya mengusap lembut kepala Lupi, dan mendaratkan bibirnya di kening, hal yang tidak pernah Harlan lakukan pada istrinya. Ia bukan hanya merasa bersalah, namun, menyesal tidak bisa menjadi suami yang baik. Ia merasa menjadi pria egois yang tidak bisa membahagiakan istrinya. Lalu siapakah yang bersalah dalam hal ini? Takdirkah? Bukankah jodoh, rezeki dan maut adalah kehendaknya? Pertemuan yang tidak pernah ia sangka. Menyipratkan tubuh Lupi dengan genangan air hujan, awal pertemuan yang tidak pernah ia sangka. Menjadi seorang pelindung bagi Lupi, yang awalnya hanya rasa iba dan ingin menolong dari jeratan bibinya yang materialistis. Lupi seorang anak yatim piatu, sama seperti dirinya. Namun, nasibnya lebih beruntung daripada Lupi. Ia memiliki segalanya, harta, kedudukan dan kekuasaan. Bahkan, peninggalan kedua orang tuanya mampu membuatnya hidup layak dan berkecukupan hingga 7 turunan. Pernikahan singkat tanpa ia sadari, adalah fitnahan dari orang yang tak bertanggung jawab, namun, ia sadar jodoh sudah diatur oleh Tuhan. "Lupita, aku berjanji sampai kapanpun tidak akan pernah meninggalkanmu," ucapnya lirih. Ada cairan bening di sudut mata Harlan. Sudah kedua kalinya ia meneteskan air mata karena wanita. Pertama saat harus pergi meninggalkan Nadine ke Belanda. Kedua melihat istrinya yang berbaring tak berdaya. Harlan menggenggam erat tangan Lupi yang tidak diinfus. Kesadarannya mulai bangun, saat suara bunyi ponsel berdering. Harlan yang tertidur di kursi samping istrinya, melepas genggaman tangan Lupi. Ia melihat jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, tertera nama William di layar ponsel.
Harlan beranjak dari duduknya dan berjalan menjauh. Halo, Will. Tuan, bagaimana keadaan Nona? Maaf, aku lupa mengabarimu. Tadi saat kau telepon aku sangat panik, sekarang istriku sedang dirawat. Apa separah itu kondisi Nona? Aku sangat bersalah, telah mengabaikan dirinya. Lupi mengalami gejala tipus dan demam panas tinggi. Semoga Nona baik-baik saja dan kembali pulih. Amin. Bagaimana keadaan emak? Apa ia menanyakanku? Iya. Ibu asuh terbangun dari tidurnya tadi jam 12, ia menanyakan keberadaan Tuan. Aku berbohong dengan mengatakan pulang ke rumah, karena sedang tidak enak badan, takut kalau berada di rumah sakit akan drop kondisinya, dan aku yang menyuruh istirahat di rumah. Ibu asuh akhirnya mengerti. Will, aku belum ganti pakaian kerja. Semalam aku sangat panik dan terburu-buru. Lupi hampir curiga, mungkin karena kondisinya sedang sakit, jadi ia tidak bertanya lagi. Besok pagi suruh Pak Basir menemuiku di depan lobi rumah sakit, Pelita, bawakan pakaianku. Baiklah, tapi, apa Tuan tidak pulang dulu? Tidak bisa, mana mungkin aku meninggalkan istriku dengan kondisi seperti ini, Lupi adalah tanggung jawabku. Aku tidak ingin ia kecewa, karena kesalahanku padanya. Baiklah Tuan, aku akan menyuruh Pak Basir. Tapi bagaimana bila Pak Basir bertanya? Dia adalah supir pribadi ibu asuh. Kau tidak usah menjelaskannya, aku yang akan bicara padanya nanti. Kau urus perusahaan selama aku tidak ada. Baik, Tuan. Harlan melihat gerakan kecil tubuh Lupita di atas ran, yang seperti ia sudah terbangun. Ya sudah, aku matikan ponselku dulu, istriku sepertinya sudah bangun. Setelah telepon terputus, ia berjalan mendekat dan duduk di samping Lupi di atas kasur. Sayang, kau sudah terbangun. Terdengar suara lembut Harlan memanggil sayang, Lupi membuka matanya dan menatap sayu laki-laki di depannya. Tatapan lembut Harlan membuat Lupi mengerjapkan mata. Kenapa bangun? Ini baru jam 3. Aku di mana Mas? Kau di rumah sakit, semalam kau pingsan. Mengusap lembut pipi Lupi yang mulai hangat tidak sepanas tadi. Kenapa Mas memakai pakaian itu, sebenarnya Mas siapa? Tanya Lupi dengan suara datar. Dek. Jantung Harlan berdebar. Maafkan, Mas sayang. Sebenarnya kemarin malam Mas tidak pulang, karena Mas sedang berada di luar kota, bos mengajak mendadak ke pesta pernikahan saudaranya. Mau menolak tidak enak. Dan baju ini bos yang pinjamkan, belum sempat Mas kembalikan, karena Mas langsung menemuimu semalam. Dustanya tersenyum pahit. Maafkan aku Lupi, masih terus berbohong. Aku janji suatu saat aku akan mengatakan semuanya, siapa diriku ini, aku masih harus merahasiakan ini dari Paman. Bersabarlah. Batinnya lirih. Lupi terdiam, sepertinya ia percaya ucapan suaminya. Lain kali kabari aku bila Mas berada di luar kota, jadi tidak membuat aku khawatir. Baiklah, sayang. Dek. Jantung Lupita berdesir, seperti ada ribuan cinta menghujam hatinya. Ia begitu tersanjung, Harlan manggilnya kata sayang. Apa kau mau minum? Tawar Harlan. Lupita mengangguk pelan. Harlan membangunkan tubuh Lupi untuk duduk dan bersandar di kepala ranjang. Harlan begitu lembut memperlakukan istrinya. Membuka botol kemasan dan memasukkan pipit ke bibirnya. Sayang, maafkan Mas ya, sudah menuduhmu yang tidak-tidak semalam. Ucapnya lirih, terlihat penyesalan dari ucapannya. Mas, memanggilku sayang. Lupi tertunduk dan tersenyum samar, ada perasaan malu bercampur senang, dari wajahnya yang masih terlihat pucat. Iya sayang. Menyentuh tangan Lupi, kau adalah istriku, sudah seharusnya aku menyayangimu. Kap. Tanpa malu-malu Harlan mengecup lembut pipinya, Lupita dibuat tersipu. Tidur lagi ya, Mas temenin di sini. Menepuk kasur yang ia duduki. Lupi mengangguk setuju, ia melihat wajah Harlan yang sudah mengantuk. Kini Harlan bernafas lega karena Lupi sudah memaafkannya. Episode 62.
Kini Harlan bernafas lega karena Lupi sudah memaafkannya. Malam itu Lupi tidak bisa tidur lagi, bola matanya terus menatap wajah tampan suaminya yang sudah tertidur pulas. Harlan tidur menyamping berhadapan dengan Lupi, satu tangannya merangkul pinggang istrinya yang belum pernah ia sentuh. Hembusan nafas Harlan terdengar halus, ritme jantungnya sangat teratur. Ia begitu damai dan nyaman tidur di samping istrinya. Tanpa ragu, satu tangan Lupi mengusap lembut kepalanya, seulas senyuman samar di B1 bir Harlan tanpa Lupi sadari. Kini tangannya mulai nakal dan memainkan alis tebalnya, jambang yang berada di tulang pipinya tak luput dari S3 entuhan tangan halus Lupi, brewok tipis di tulang rahang yang terlihat wajah tegas, menambah pesona seorang Harlan. Lupi tidak menyadari sedang berhadapan dengan siapa. Seorang presidir yang bekerja di tempatnya. Harlan tidak terbangun, Lupi tertawa geli menahan tawanya, ia masih terus menul-noel hidung mancung suaminya. Hingga satu jarinya hinggap di B1 birnya yang bervolume. Jarinya memutar membentuk B1 bir, tanpa Lupi sadari tangannya sudah masuk ke dalam mulut Harlan. Hap, au, Lupita terpekik. Mas, lepaskan jariku. Pinta Lupi manja. Mas bohong yang gak tidur. Lupi menarik jarinya dari B1 bir Harlan. Netra mereka bertemu saat mata tajam itu menatapnya. Kletek. Satu jari Harlan menyentil kening Lupi. Mau. Sakit mas. Mengusap dahinya. Lupi balik mencubit lengan suaminya. Bukannya tidur, jarinya malah berkeliaran kemana-mana. Sungutnya. Bodoh. Jawab Lupi mengerucutkan B1 birnya. Melihat istrinya mengerucutkan bibir, Harlan semakin gemes dan kap. Melayangkan ciuman dip satu bir mungil Lupi. Ish. Udah berani cium-cium. Gerutu Lupi. Biarin, kan sudah sah dari 2 bulan yang lalu. Seharusnya kamu udah mas makan. Lupi mendelik, membulatkan matanya yang semakin menggemaskan di mata Harlan. Emangnya mas anakonda, yang langsung menelan hidup-hidup manusia. Ucap Lupita polos tanpa dosa, sebab ia belum memberikan kewajibannya pada suami tampannya. Terdengar suara kekahan Harlan yang membuat Lupi bergidik. Harlan semakin yakin pada Lupi, ia sudah jatuh hati dan lambat laun sudah mencintai istrinya. Mas, serem banget sih tawanya, ini kan rumah sakit, mana udah jam 2 lagi. Lih. Lupi bergidik seraya membekap B1 bir suaminya agar tidak terkekeh lagi. Ya sudah ayo tidur, mas jadi gak bisa tidur nyenyak, kalau sudah pulang ke rumah, baru kita lanjut bobo panasnya. Hah? Apa itu bobo panas? Masih penasaran dengan kode-kode yang Harlan ucapkan. Astaga, istriku benar-benar polos. Harlan menepuk jidatnya sendiri. Bobo panas itu, bobo bermandikan keringat masih belum paham juga. Lupita hanya menggeleng. Harlan menarik nafas dalam dan dihembuskannya perlahan, ya sudah di rumah saja kita praktekkan, sekarang kita bobo lagi, mas ngantuk banget. Bobo mandi keringat. Oh, maksudnya nggak usah pakai kipas angin. Gerah dong mas. Celetuk Lupi masih bertanya. Harlan semakin geregetan dengan pertanyaan istrinya yang semakin gak nyambung. Agar istrinya diem, ia langsung mencaplok B1 bir imut Lupita. Jelas saja Lupi kaget karena ia belum pernah ciuman, ini pertama kalinya dicium suaminya sendiri. Harlan begitu main satu kemati, sadar ia sedang berada di rumah sakit, ciuman itu ia lepas, terdengar nafas Lupita yang menderu. Hampir saja infusannya terlepas karena Lupi mendorong kuat dada bidang Harlan. Dengan mengatur ritme nafasnya yang tersengal, Harlan menutup matanya, ia takut juniornya akan meledak di bawah sana. Lupita terdiam, ia tidak bertanya lagi dan menatap kasihan pada suaminya yang terlihat lelah, Harlan telah menjaganya semalam. Ia pun memejamkan mata dan kembali tertidur dalam P3 lukan hangat suaminya. 2 hari kemudian Lupita sudah diperbolehkan pulang. Kondisinya sudah stabil dan membaik. Harlan memutuskan untuk menjaga istrinya dan ingin mengajaknya berlibur ke Bali.
Kau istirahat saja dulu ya, biar Mas yang pesankan makanan. Mas, aku belum kasih kabar kantor, sudah 4 hari aku nggak masuk kerja. Kau tenang saja ya, Mas sudah menyuruh teman Mas untuk memberitahu ke kantor, kalau kau masuk rumah sakit. Benarkah Mas, sudah minta tolong untuk izinkan aku tidak masuk kerja? Iya, ya sudah kamu istirahat saja dulu. Lupita menurut dan tidak ingin membantu, ia membaringkan tubuhnya di atas kasur. Suara ponsel Harlan berdering. Ia keluar dari kamar dan menjauh. Halo Wi. Tuan, Ibu asuh sudah diperbolehkan pulang hari ini. Aku juga baru saja pulang, istriku sudah tidak dirawat lagi. Tolong kau dan Pak Basir yang bawa emak pulang, ada Dela yang mengurus keperluan emak, aku nggak tega ninggalin Lupi. Tidak masalah membawa ibu asuh pulang denganku, tapi alasan apa lagi kalau ia bertanya tentang Tuan. Untuk beberapa hari aku tidak pulang, dan urusan kantor aku serahkan padamu dulu. Kemarin Pak Basir sudah mengantarkan pakaianku. Kau bilang saja pada Mak, aku sedang keluar kota mendadak urusan bisnis. Aku juga ingin istirahat dari urusan perusahaan, aku percayakan perusahaan padamu, Wi. Baiklah, semuanya akan saya handle. Pesankan tiket dan penginapan selama 1 minggu di Bali. Tuan akan berlibur ke Bali. Untuk kapan Tuan? Besok pagi aku berangkat bersama istriku. Baik, akan saya atur jadwal penerbangan buat besok dan juga penginapan. Setelah telepon terputus, Harlan bernafas lega. Makanan yang ia pesan di GoodFood sudah sampai. Ia berjalan ke meja makan, dan membuka makanan yang ia pesan. Sayang, makan dulu ya baru minum obat, biar kau sehat. Lupi terduduk di pinggir ranjang. Menerima piring berisi nasi dan ayam goreng. Makan yang banyak, besok kita berangkat ke Bali. Lupita membelalakkan matanya, besok ke Bali. Mas jangan menghayal terus, pasti uang Mas sudah habis buat bayar pengobatanku. Sekarang malah bilang mau ke Bali. Gerutunya sambil memasukkan 1 sendok nasi ke dalam mulutnya. Harlan duduk di sebelah Lupi dan tersenyum sumringah, Mas sudah berjanji pada diri Mas sendiri, bila kau sembuh Mas akan membawamu ke Bali. Iya Mas, tapi duit dari mana? Bos Mas yang kasih tiket ke Bali selama 1 minggu dan penginapan di pinggir pantai. Oh iya, Mas, punya bos baik banget sih. Itu karena Mas kerjanya rajin, terus ditawarin mau liburan ke Bali. Ya Mas bilang mau dong. Nanti kita bereskan pakaian dan masukkan ke dalam koper. Besok pagi kita sudah harus berangkat, lumayan yang hitung-hitung bulan madu ke Bali. Hehehehe. Harlan terkekeh. Terlihat wajah Lupi merah merona, ia sudah ngebayangin akan bulan madu ke Bali. Sudah pasti ia harus menyerahkan semuanya pada suaminya. Lupita harus siapkan mental walau sebenarnya ia masih takut dan gugup. Namun, melihat kesungguhan dan ketulusan suaminya, akhirnya Lupi ikhlas karena ia juga mencintainya. Sementara William sudah membawa Mak Isah kembali pulang ke rumah besar. Wi, berapa lama Harlan pergi ke luar kota? Tanya Mak Isah, seraya berjalan masuk ke dalam ruangan tamu. Sekitar 1 minggu. Kenapa lama sekali? Tidak biasanya Harlan pergi ke luar kota selama 1 minggu, ini baru pertama kali selama tinggal di Jakarta ia pergi meninggalkan Mak. Terlihat wajahnya yang kecewa dan kesal. Sabar ya Bu. Tuan Gurji sedang mengurus bisnisnya di luar kota. Ucap William meyakinkan. Kenapa bukan kau saja yang pergi? Biasanya lah selalu menyuruh anak buahnya yang pergi. Gerutu Mak Isah, dengan wajah menekuk. Sini, biar Mak yang bicara dengan Harlan. Astaga ibu asuh kenapa tidak percaya, alasan apa lagi coba? Kenapa ia tidak bisa membebaskan Tuan Gurji, ia baru mau honeymoon bersama istrinya. Aku harus mencegah ibu asuh menelpon Tuan Georgi, batinnya. Maaf Bu, ponselnya tidak aktif. Sepertinya jaringannya sedang tidak bagus. Dela, kau saja yang menghubungi Harlan. Perintah Mak Isah.
Sepertinya ia tidak percaya pada William, Makisah malah menyuruh Della. William kaget dan ia terus berusaha agar ibu asuhnya tidak menggagalkan kepergian tuannya ke Bali.